Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Suprayo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai aljabar ya. Oh ya, selain saya di sini saya juga bersama dengan teman saya yaitu Muhammad Fatur Rahman. Dari teman-teman sendiri, kira-kira ada nggak yang tahu apa sih itu aljabar? Kalau misalnya kalian nggak tahu, yuk kita mulai ke materinya saja. Contohnya itu Adi memiliki permen 5 lebih banyak daripada permennya Edi. Ya, 5. Jika banyaknya permen Edi dinyatakan dalam bentuk X, contohnya Edi dalam bentuk X, maka banyaknya permen Adi adalah X plus 5. Kenapa sih? Karena kan permennya Edi kan X. Nah, permennya Adi itu lebih banyak 5 dibandingkan permennya si Edi, yaitu X, berarti X ditambah 5. Nah, ini adalah contoh dari bentuk aljabar. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa aljabar itu adalah bilangan atau salah satu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel. Pak, kalau variabel itu apa sih? Ustaz, kalau variabel itu apa sih? Nah, maka dari itu kita belajar istilah-istilah yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah variabel yang tadi. Variabel adalah atau variabel itu biasanya disebutkan kata lainnya itu adalah peubah. Kenapa sih peubah? Ya karena dia akan bakalan menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya dari contoh yang di atas kan X plus 5. Variabelnya berapa dari X plus 5? X plus 5 yang ini. Yang nilainya belum jelas. Kalau 5 kan udah jelas, yaitu 5. Yaitu apa? Yaitu X variabelnya. Ya, karena nilai X itu belum jelas nilainya. Dia berapa sih sebetulnya? Bisa jadi dia 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak tahu. Makanya dia disebut variabel atau peubah. Nah, contoh selanjutnya itu istilah selanjutnya adalah konstanta. Konstanta adalah suatu atau sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Dalam contoh tadi, 5 adalah konstantanya. Dia biasanya kalau konstanta itu berdiri sendiri. Nah, sedangkan koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Kalau di contoh di atas nggak ada. Misalkan gini nih, misalkan saya punya 2x plus 5 ya. Nah, kalau dari 2x plus 5 ini, nah ini adalah koefisiennya, 5 adalah konstantanya, dan x adalah variabelnya. Gitu. Oke ya? Paham ya? Koefisien itu adalah bilangan atau angka yang menemani variabel. Nah, variabel adalah peubah atau lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kalau 5 atau konstanta itu adalah suatu bentuk bilangan yang nilainya jelas dan berdiri sendiri, yaitu namanya konstanta. Lanjut. Yang keempat adalah suku. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi kalau kalian menemukan suatu bentuk kumpulan angka, nah itu namanya suku. Kayak di sini, kayak misalkan dari 2x nih. Sebentar. Nah, kalau dari di sini kan ada 2x plus 5. Nah, ini adalah suku. Yang 5 juga iya suku. Ini namanya suku. Ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari sukunya. Pertama itu adalah suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabelnya memiliki pangkat yang sama. Nih, jadi kalau yang namanya satu suku sejenis itu semuanya sama. Misalkan pertama itu 2x sama x. Jadi sama-sama variabelnya itu sama-sama x, maka dia satu jenis. Misalkan di sini 4p sama negatif 9p itu satu jenis. Kenapa sih? Karena variabelnya sama, di sini sama-sama p.
Nah, satu lagi di sini X kuadrat dan 11X kuadrat itu satu jenis. Kenapa sih satu jenis juga? Karena di sini variabelnya sama, sama-sama X dan pangkatnya juga sama, maka dia sejenis. Gitu. Kayak misalkan, contohnya tuh buah-buahan. 2 buah apel dan 3 buah apel. Dia sejenis nggak? Sejenis. Kenapa? Karena dia sama-sama apel. Tapi kalau misalkan 2 apel dan 3 mangga, apakah dia sejenis? Ya enggak, karena dia bukan sebuah buah yang sama, makanya dia tidak sejenis. Makanya kalau misalkan kita menentukan suku jenis dan tidak sejenis itu, lihat dia variabelnya sama enggak. Kalau variabelnya udah sama, lihat juga pangkatnya sama enggak. Kalau pangkatnya sama, ya udah berarti dia sejenis. Nah, kalau misalkan X kuadrat dan X itu sejenis enggak? X sejenis enggak? Pertanyaannya. Sejenis tidak. Ada yang bisa jawab? Iya betul, tidak sejenis ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena X-nya pangkat 2, yang X ininya pangkatnya 1. Jadi dia tidak sejenis. Ya, paham ya? Nah, kalau yang ini udah jelas nih. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel pangkat yang tidak sama. Tuh, lihat. X, 2X dan 11X kuadrat kan tidak sama pangkatnya. 4P dan 3X kan jelas beda banget. Nah, ini juga sama. X kuadrat dan 2X itu kan pangkatnya beda, makanya mereka tidak sejenis. Tidak sejenis. Oke. Sekarang kalau misalnya Anda paham, kita ke contoh soal ya. Misalnya saya punya contoh soalnya itu tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari soal berikut. Nah, kalau ada soal kayak gini gimana caranya? Selesaikannya kita pakai tabel aja deh biar gampang. Pertama kita bikin tabelnya itu. Pertama itu ada suku. Sesuai dengan soalnya aja, terus ada variabel. Variabel. Mohon maaf ya kalau misalnya suaranya kurang jelas karena di sini lagi rame banget. Nah, lanjut sekarang koefisiennya. Koefisien. Kita singkat aja deh. Di sini konstanta. Konstanta. Maaf ya kalau tulisannya masih agak-agak jelek gimana gitu. Soalnya saya juga masih belajar. Mantap sekali tulisannya. Nah, kalau sudah di sini kan kita lihat, di sini yang ditanyakan suku. Lihat di soalnya sukunya. Suku itu adalah kalau kalian ingat tadi, suku itu apa sih? Suku adalah konstanta atau variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Lihat, di sini berarti kan sukunya ada 3 karena dipisahkan oleh jumlah atau selisih. A pangkat 3, B-nya pangkat 2. Ini suku yang pertama nih, yang depan. Terus pisahkan lagi, wah berarti ini suku yang kedua nih, berarti 3A kuadrat. Yang ketiganya, wah ini berarti nih 5, kurang ke bawah, maaf. 5A pangkat 5. Terus di sini, kok 5 pangkat 5, B pangkat 5. Mana sih? Olengnya bos. Nah, di sininya berarti yang nah, awas nih. Kalau ada tanda negatif di sini berarti tinggal kita tulis juga negatifnya. Kenapa sih kalau negatif ditulis? Ya karena sebagai ciri jangan sampai dia tertukar dengan yang positif. Kalau yang positif nggak usah ditulis juga nggak masalah. Nah, yang terakhir adalah yang 3. Oke. Nah, dari suku yang pertama variabelnya berapa nih? Nah, kita tentukan berarti variabel itu kan nilai yang belum tentu nih. Apa sih lambang atau simbol yang nilainya belum jelas? Ya berarti tinggal kita tulis. Variabelnya ada A dan A pangkat 3 dan B pangkat
Ini variabelnya, ya kan? Nah, kalau yang ini A pangkat 2 dan ya nggak ada karena cuma A pangkat 2 doang. A pangkat 2. Nah, yang ini B pangkat 5. Nah, ini AB pangkat 2. Di sini ada variabelnya nggak? Nggak ada. Ya udah, strip aja, kosong. Koefisiennya. Koefisien itu apa sih, Stad? Koefisien itu kayak tadi. Koefisien adalah apa? Ayo, ingat nggak? Bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel atau teman dari yang menemani variabel. Yang menemani variabel di sini ada apa? Ya 3 berarti 3. Yang ini 3 juga. Yang ini 5. Yang bawahnya negatif 5 gitu ya. Nah, yang ini ya, Stad? Ya nggak ada. Kosongin aja, nggak masalah. Lanjut. Nah, sekarang konstanta. Konstanta itu apa sih, Stad? Konstanta itu nilainya jelas dan berdiri sendiri. Ya, berarti ini nggak ada konstantanya. Yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Yang ini nih konstanta. Sama dengan 3. Oke, paham ya? Gimana? Susah nggak? Menurut saya sih nggak susah. Karena cuma menentukan suku variabel koefisiennya doang. Oke ya. Kalau paham, kita ke contoh selanjutnya nih. Ayo. Yang ini sukunya. Sukunya kita kerjakan lagi kayak tadi nih. Suku. Suku terus ada variabel. Ih, jelek banget ya. Variabel. Terus ada koef aja nulisnya lah biar cepet ya. Ih. Soalnya nggak pakai pen tablet, jadi pakainya mouse langsung. Jadi kayak gini hasilnya nih. Doain biar dapat rezeki banyak. Nanti kan kalau misalnya rezekinya banyak bisa beli pen tablet. Konstanta. Oke ya, langsung aja sukunya apa aja kayak tadi. Dan diwarnai deh biar seru. Masa warnanya ini terus. Nah, yang hitam deh. Misalkan yang ini nih depan nih, berarti 5x pangkat 3. Terus apa lagi sukunya? Iya betul, negatif 8x pangkat 2. Terus, iya 4y pangkat 2. Negatif 15z pangkat 2. Sama yang terakhir apa? Iya 8, betul. Nah, variabelnya apa aja berarti ya? Berarti x pangkat 3. Ini variabelnya kan? X pangkat 2. Terus apa lagi? Y pangkat 2. Apa lagi? Iya betul, Z pangkat 2. Nah, kalau 8 ada nggak? Iya, nggak ada. Berarti kita serikan aja koefisiennya. Tadi yang menemani variabel. Ada 5, negatif 8, 4, negatif 15, dan strip lagi. Karena nggak ada. Nah, konstantanya. Ya udah, berarti konstantanya kan cuman yang berdiri sendiri kan cuman 8 nih. Lihat, berarti di sini 8. Gitu. Gimana? Kira-kira bingung atau udah paham? Paham ya, soalnya ini materi masih gampang banget. Apalagi buat kalian, percayalah Ustaz. Oke, lanjut ya. Sekarang ke operasi. Operasi itu apa sih? Ini bakalan karena sakit terus operasi. Enggak ya. Operasi itu adalah bentuk lain untuk mengolah data. Bentuk aljabar. Nih, kita ke aljabarnya dulu. Yang pertama adalah pengurangan dan penjumlahan. Kebalik, penjumlahan dan pengurangan. Kalian harusnya udah masih inget sih, apa itu sifat-sifatnya. Yang pertama nih, sifat komutatif. Komutatif itu apa sih, Ustaz? Komutatif tuh contohnya kayak misalkan kalau kita contohnya di angka biasa, kalau bilangan itu misalkan saya punya 5 ditambah 2. Itu akan sama dengan 2 ditambah. Iya, betul, 2 ditambah 5. Itu namanya komutatif. Apa tuh komutatif? Ini sama-sama 7 ya. Komutatif itu bersifat bolak-balik, mau dia ditambah dari depan dulu atau dibalik dari belakang dulu, sama aja hasilnya.
Kalau untuk penjumlahan. Kalau untuk pengurangan sih gimana, Ustaz? 5 coba ya, 5 kurangi 2. Itu akan sama dengan 2 kurangi 5 enggak sih? 5 kurangi 2 kan 3. 3 kurangi 2 berapa? Negatif 3. Sama? Enggak, berarti dia tidak sama dengan. Makanya yang dikasih sifat cuman penjumlahan aja nih. Nah, sifat yang kedua tuh asosiatif, itu namanya pengkelompokan. Namanya pengkelompokan. Kalau tadi kan bolak-balik. Nah, sekarang yang ketiga distributif. Distributif tuh uh, kalau misal kalau kalian sering ngedengar berita, biasa ada distribusi barang, distribusi apa itu namanya distribusi. Kayak ini nih, A-nya didistribusikan ke B, jadinya AB. A-nya didistribusikan ke C, berarti AC. Nah, untuk operasinya sesuai yang ada di tengah. Tengahnya plus berarti plus. Kalau yang ini ya pengurangan. Gitu. Nah, yang keempat itu terakhir itu mengurangkan B dari A. B dari A berarti A-nya taruh di depan. Karena dari kan, taruh di depan. Sama artinya dengan menambahkan lawan atau inverse B pada A. Contohnya nih, A ditambah negatif B. Kan kita tahu yang namanya positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, maka saya tuliskan berarti A dikurangi B gitu. Si paham ya, masih ingat ya materi awal-awal tadi. Nah, kalau udah paham sifat-sifatnya, mari kita ke contoh soal. Bentuk sederhana dari 6xy ditambah 7xz dikurangi 5yz dikurangi 3xy dikurangi 4xz dikurangi 2yz. Nah, capek nyebutnya. Nah, kalau untuk soal kayak gini, ini kan penjumlahan, pengurangan. Apa yang harus kalian lakukan adalah selesaikan yang satu jenis. Lihat, yang satu jenis itu apa sih? Ini nih, XY sama XY. Terus apa lagi? XZ sama XZ. Terus YZ sama YZ. Gitu. Nah, kita kumpulkan dulu. Dia tulis ya. Dari soal 6XY. Ingat nih, satu jenis sama yang ini kan? Berarti dikurangi 3XY. Tulis operasi yang ada di depannya nih. Kalau depannya negatif, kurang negatif. Yang kedua itu XZ, 7XZ ditambah ya. 7XZ diapain? Iya, betul. 7XZ dikurangin 4XZ. Susah banget. Udah ya. Nah, tinggal yang terakhir nih. Negatif 5YZ kurangi 2YZ. Yes. Oke. Langsung diselesaikan ya. Jenis ini udah. Kalau nggak sejenis nggak bisa diselesaikan ya. Kalau pengurangan penjumlahan itu syaratnya harus sejenis. 6xy dikurangi 3xy. 6 dikurangi 3. Berapa? Ayo. Ya, 3xy. Terus 7xz dikurangi 4xz. Sama, berarti tinggal 7 kurangi 4-nya. Berapa, ayo? Betul. 3xz. Nah, tinggal ini nih. Negatif 5yz dikurangi 2. Punya utang 5yz, utang lagi nih 2yz. Berarti utangnya makin banyak. Orang ke utang terusnya makin banyak lah. Nah, sampai sini. Sampai sini ada yang bingung atau paham semua ya? Saya harap paham semua ya, soalnya masih easy peasy lah, gitu ya. 6x, 6 kurangi 3, 3, 7 kurangi 4, 3, negatif 5 kurangi 2, negatif 7. Oke, soal yang pertama selesai. Lanjut, soal yang kedua. Ya, ada yang tipu nih. Aljabar. Jumlahkan bentuk aljabar x plus 7y min 4z dan negatif 12x tambah 3y tambah 10z. Sama kayak tadi berarti x. Tulis ulang soalnya. 7y min 4z. Nah, kalau ada soal kayak gini,
Dimintanya jumlahkan, taruh di tengah-tengah jumlah gede. Yang gede-gede juga nggak apa-apa sih. Kasih kurung biar nggak bingung. 12x plus 3y plus ya 10z. Terus mana? Udah sama dengan kan. Berarti kita bukan yang satu jenis. X sama negatif 12x. Tuliskan x dikurangi 12x. Lagi 7y sama 3y. Tulis. Berarti 7y sama 3y. Yang terakhir negatif 4z sama ya betul 10z. Nah, udah. Baru deh operasi biasa. X dikurangi 12. Kalau di sini nggak dituliskan nilainya berarti ada angka 1. Berarti 1 dikurangi 12 berapa? Ya punya uang 1000 malah diutangin sama orang. 12.000 berarti kan diambil. Berarti tinggal negatif 11 X jangan lupa. Ditambah 7Y tambah 3Y. 10Y betul. Negatif 4Z tambah 10 punya utang 4 bayarnya 10.000. Berarti sisa 6. Gitu. Jebret. Udah selesai nih. Bisa ya. Yang ketiga. Nah, ini nih yang ketiga. Tadi kan penjumlahan terus, sekarang pengurangan nih. Hati-hati dari kata dari. Nah, kalau ada kata dari, kalau dari berarti ditukar posisinya. Yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang. Belakang taruh depan, depan taruh belakang. Iya betul ya. Berarti itu di soalnya 4x kuadrat dikurangi 11x. Aduh, ditambah 12. Ingat, kasih kurung. Dikurangi, karena mintanya dikurangi nih. Di 6x kuadrat dikurangi 2x plus 8. Nah, kalau udah kurungnya kita buka, depannya kita tulis ulang. Nah, 11x plus 12. Untuk belakangnya gimana? Kita kalikan. Negatif kali positif. Negatif kali negatif. Salah, nih ketutupan nantinya. Ini kan. Satu laginya ke sini nih. Berarti kan tidak. Negatif kali positif berarti negatif. Tulis 6x kuadrat. Negatif kali negatif positif 2x. Negatif kali positif 8 berarti negatif 8. Gitu. Sama dengan, jangan lupa. Kalau udah, kita kumpulkan lagi. Atau kita langsung juga bisa. Yang satu jenis kita langsung selesaikan. Atau kita kumpulkan juga, nggak masalah. Misalkan kalau langsung, 4x kuadrat kurangi 6x kuadrat berapa? Tapi kita kumpulkan dulu aja ya, biar nggak bingung. 6x kuadrat dikurangi 11x ditambah 2x tambah 12 kurangi, ada yang kurang, 12 kurangi 8. 4 kurangi 6 negatif x kuadrat. Negatif 11 tambah 2x berarti negatif 9x. 12 kurangi 8 4 ya. Udah selesai. Ya gampang ya. Iya gampang, alhamdulillah. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kurangkan katanya. Sebenarnya sih kalau kalian pengen langsung juga nggak masalah. Karena ininya pakai dan berarti betul posisinya. Yang depan kurangi belakang. 6 kurangi 4 berapa? 2x kuadrat. Tulis saja soalnya. Mintanya x kuadrat berarti kurangin nih. Negatif 2.
dikurangi 11 berapa nih? Panjangan. Berapa nih? Punya utang 2, utang lagi 11, berarti utangnya makin banyak, berarti 13x. Kalau pengen cara cepetnya, kalau pengen pelan-pelan ya kayak tadi. Nah, kalau yang ini berarti 8 tambah 12 berapa? Iya, 20. Gitu. Bisa ya, gampang ya. Ciao. Kalau sudah penjumlahan pengurangan udah bisa, sekarang kita ke perkalian aljabar. Perkalian aljabar itu sama, ada sifat komutatif dan pengelompokan distributif. Ini A, B, kayak misalkan 2 dikali 3, itu akan sama dengan 3 dikali, ini perkalian titik ya, titik itu sama aja perkalian, 3 kali 2 sama dengan berapa? Ya 6, betul. Nah sama, ini distributif yang kayak penjumlahan tadi, distributif. Nah sekarang kita ke contoh pertama. Contoh pertama yang A itu soalnya 5 dikali 2x plus Y. Ini pakai sifat yang kedua dan ketiga, tapi ini penjumlahan berarti yang kedua aja. Ini kita pakai sifat itu. Sifatnya gimana sih, Ustaz? Nah, lihat perhatikan nih. 5 dikali 2. Berapa 5 kali 2? 10x. Nah, satu laginya 5 dikali Y. Ya udah 5 kali Y berarti 5Y. Gitu. Terus gimana, Ustaz? Ya udah selesai. Gampang banget sih, Ustaz. Ya emang gampang matematika tuh. Gak masalah kan? Cuman gitu doang. Ini kali ini kali ini. Set. Perkalian pelangi namanya kalau waktu sekolah sih. Waktu anak sekolah sih namanya perkalian pelangi. Nah, yang kedua atau yang keempat itu 4x dikali 4x kuadrat ditambah 9x dikali 2. Nah, kalian udah belajar juga nih. Kalau ada suatu bilangan bentuknya sama, bilangan pokoknya sama, kemudian dikalikan, maka pangkatnya bakalan ya bertambah nih. Ini kan pangkatnya 1 dikali x pangkat 2, berarti 4-nya kita tulis ulang. Pangkatnya ditambah. 2 ditambah pangkat 1 pangkat 3. Lanjut. Nah, ini sama aja kan? 9x kali x, berarti 9-nya kita tulis ulang. X kali x. X pangkat 1 dikali x pangkat 1. Ingat pangkatnya ditambah jadi x pangkat 2. Lanjut. X dikali 2 berapa? Ya udah tulis aja 2x. Gitu. Ada yang masih bingung? Enggak ya, gampang. Tinggal kita kali-kalikan perkalian pelangi. Akan tetapi ingat, kalau pangkatnya, kalau ada variabel dikalikan variabel sama, pangkatnya ditambah. Betul. Kayak ini nih, pangkat 1 tambah 2, 3, 1 tambah 1, 2, 1 sama 1. Ini 1 ya. Oke, sekarang ke yang nomor 2 nih. Nomor 2 yang A dulu. Tentukan hasil perkalian, berarti kita kalikan. X plus 3 dikali berapa tuh? Iya, X plus 2. Nah, kalau ini perkaliannya makin banyak ya. Nih, perhatikan pelan-pelan ya. Kita warna yang lain. Pink deh. X dikali X. Apa tuh? X pangkat 1 sama X pangkat 1 berarti X pangkat 2. Nah, lanjut. X dikali 2. Berarti 2x. Masih warna lain. Hijau. 3 dikali X berapa? 3x. Ini kan udah nih, 1 ke yang 2, 1 tinggal 1 lagi nih. 3 dikali 2. Panjang. 6 ya. Selesai. Tinggal kita kumpulkan yang satu jenis. Satu jenis kan ini, 2x sama 3x doang, berarti ini kita tulis ulang. Kalau nggak ada satu jenisnya, kita tulis ulang aja ya. 2x tambah 3x kan 5x. Tambah 6, gitu aja.
Nah, yang B tinggal. Paham ya? Yang B-nya itu P-4 dikali berapa tuh? Iya, P-2 ya. P+2, maaf. Kita kalikan aja semuanya. Swing. P kali P. Taruh sini juga apa? P kuadrat. P kali 2. 2P. Ingat ya, perkaliannya diikuti. Di sini kan sama plus. Nah, yang ini nih. Negatif P dikali P. Negatif kali positif kan negatif. 4 kali P berarti 4P. Yang terakhir negatif kali 2. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Udah berarti P kuadrat. Kan nggak ada temennya. Nah, yang ini bisa diselesaikan nih. 2P kurangi 4P berapa? Ya, negatif 2P min 8. Nomor 2 selesai. Yang nomor 3 terakhir nih. Terakhir. Penjabaran dari 5x min 4 dikurangi 2x min 7. Gampang banget nih. Ini kita gunakan sifat perkalian dan penjumlahan pengurangan. Tulis ulang soalnya. X min 4 dikurangi 2 dikali X plus 7. Terus gimana, Ustaz? Bukan perkalian, berarti 5 dikali X dulu berapa? Dengan 5X kali negatif 20. Lanjut. Negatif 2 kali X negatif 2X. Negatif kali 7 negatif 11. Nah, kalau udah ya langsung aja satu jenis kumpulkan boleh. 5X min 2X min 20 min 14. Jadi kalau kita tuliskan berarti 3X kurangi 2 kan 3 negatif 20 ya ini. 20 dikurangi 14 berarti negatif 34. Selesai. Materi aljabar kali ini sampai sini aja ya, sampai perkalian dulu. Saya harap semuanya paham ya. Kalau misalnya masih belum paham, diputar-putar ulang aja materinya, dibaca, dipahami baik-baik, pelan-pelan. Kalau misalkan sudah paham, silakan kerjakan untuk latihannya yang ada di link yang akan saya berikan nanti. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.